Halo. Awkward moment. Gue panggil nih admin Yami atau Bang nih? Atau Bang Yami atau gimana nih? Panggil Akil aja, panggil Akil. Akil. Pertama-tama sebelum kita kesana kemari, aku nontonin videomu jujur. Tapi aku nggak ngerti sama orang yang bilang Megane Sensei sama admin Yami musuhan. Menurutku itu ada hal yang bodoh. Pertama kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah ngobrol, Benar tapi sekali. tahu-tahu musuhan. Itu agak aneh. Yes. Aku ngelihat videomu nyari Easter egg, nyari ini, Ya. nyari itu kan perlu effort, Oh jelas. perlu riset. Ya entah nontonin animenya atau apa itu kan gak mungkin cuma ngelihat sekali langsung ketemu kan. Kecuali kalau kau yang bikin animenya biasanya langsung sekali langsung ketemu. Tapi nggak tahu, mungkin kau jago. Kalau saya sih minimal 2 kali nonton ya baru bisa nemu. Minimal tuh, sekali tuh susah banget. Video pertamamu yang ku tonton itu ini, yang Oregairu yang ada figur Siesta itu. Oh itu ReZero. Kalau ada figur Siesta. ReZero season Zero 2 ya. yang di dalam kamarnya si Subaru. Aku udah sadar. Udah Aku sudah sadar? nonton itu berkali-kali nggak sadar. Kalau gue sih harus nonton 2 kali baru nyadar. Oh iya, beda fun fact nih buat lu. Gue tuh kalau nonton anime speednya 4. What the fuck are you doing? Wait. Kau apresiasilah anime itu kawan. Hey, Trik gua. orang bikin Iya, itu trik gua. buat ini. Ya untuk nonton berkali-kalinya gue triknya tuh nonton 4 kali. Walaupun pertama gue pasti nonton legal, tapi kalau nonton legal gue pasti 2 kali. Karena speednya emang batasnya cuma segitu. Iya, karena Tandanya batasnya 2. disuruh apresiasi. Orang gambar capek-capek Ji. Justru kalau nonton speed 1 itu kayak lagi nonton slow motion bagi gue sumpah. Itu kayak lagi nonton anime slow motion. Seriusan. Aku ngerasa tiba-tiba kayak merinding di bulu kuduk. Ada orang psikopat nonton anime dipercepat 2 kali, 4 kali. Tapi seriusan, gue bisa menikmati dan gue bahkan bisa nemu detail dengan speed 2 dan 4. Sakit jadi orang psikopat. Enggak. Oh iya, ngomong-ngomong, kau suka ReZero gak? Sangat. Cuma gue nggak baca novel, tapi gue suka banget. Gue udah berkali-kali collab sama channel yang ngebahas ReZero buat untuk tahu gimana ini kelanjutan ReZero apa. Pertanyaan-pertanyaan misterinya banyak banget. Bahkan gue bikin review dan gue puji-puji. Gue punya konten Isekai of the Year nih, dan tahun lalu Isekai of the Year yang menang gue kasih buat ReZero season 2. Aku cukup memaklumi orang yang vote Mushoku Tensei karena bisa didebatkan dia bapak dari isekai modern. Jadi ya normal, tapi di hati tetap ReZero. Oke deh, kita bahas ReZero deh. Kalau menurut lu episode mana yang terbaik di ReZero? Season 2 aja deh, jangan season 1, season 2 aja deh. Season 2 aku lupa itu episode berapa, cuma waktu pertama kali Subaru itu teriak ke Ekidna, teriak, aku bisa kembali dari kematian. Oh iya, baru dia nangis itu ya. Baru dia nangis. Iya, bener. Setelah sekian lama akhirnya ketemu orang yang bisa diajak curhat. Iya. Aduh. Aku pernah bikin videonya juga tuh, gimana aku nangis nonton itu video. Iya. Konsepnya ReZero yang ku tangkap ya, representasiku, ReZero itu tentang kesepian, kesendirian, yang dimana kau tidak bisa cerita ke siapa-siapa soal masalahmu. Nah, itu yang bikin aku sangat-sangat suka dengan ReZero, karena kau gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau kau cerita, jantungmu bakal diremes. Kalau kau apa yang kau suka? Apa yang buat gue bilang ReZero season 2 tuh fix lebih bagus daripada Mushoku Tensei? Episode 23, waktu Roswell punya buku mau dibakar. Menangis saya, menangis. Gue nonton itu menangis sumpah. Di mata gue ngeliat Roswell itu kayak orang yang misterius, kuat, orang jahat lah pokoknya. Episode 23 ngelihat barang yang paling dia hargai di seluruh dunia ini dibakar depan matanya. Tiba-tiba jadi kayak anak kecil. Break the karakter di episode itu tuh. Iya. Jir, aku merinding sekarang sumpah demi apapun. Karena kita sama-sama tahu itu kan pemberian dari Ekidna, orang yang dia cintai, dia sayangi, yang dia jadikan panutan apa segala gitu. Tapi akhirnya dia relakan itu semua demi gara-gara Subaru. Dia ketaruhannya sama Subaru itu. Di video Isekai of the Year gue bilang hanya butuh satu scene itu, episode 23 Mushoku Tensei kalah.
Karena gue kan baca novelnya Web Mushoku Tensei nih, dan gue rasa versi animenya tuh kayak nggak bisa ngedeliver drama di versi like novelnya. Makanya tuh gue kayak ngerasa kosong gitu di Mushoku Tensei. Walaupun di partnya si Ostred itu ngerinya minta ampun. Ada beberapa hal yang aku suka dari Mushoku Tensei karena ya kalau kok makanya ini pembaca novel mungkin tidak bisa terima kalau itu salah satu anime isekai yang bagus kan, karena deliver ceritanya yang di light novel dan di anime kurang. Yang contohnya itu ada di waktu bapak ibunya Rudeus lagi berhubungan, Roxy ini. Itu kan harusnya digambarkan dengan sangat sensual. Iya, tapi iya. Di light novelnya sangat sensual karena aku coba baca gitu. Iya, aku benar. Terus di anime, wah tidak sesensual itu. Bener banget. Lebih dibikin safe. Bener itu gua rasa banget. Apalagi yang part Rudeus sama itu tuh si Eris. Itu di novel Itu di novel jangan kau tanya. Jangan tanya di novel tuh. Kalau di anime tuh cuma gelas jatuh, setelah itu time skip. Tidak. Kalau di novel tidak kayak gitu. Yang aku apresiasi dari Mushoku Tensei sendiri itu adalah animasi. Kualitas animasi movie. Ya kualitas movie cukup lah buat dibilang kualitas movie. Tapi itu bagus banget. Ada satu adegan yang betul-betul kayak bikin aku merinding. Itu waktu pertama kali Rudeus ngeluarkan sihir yang tingkat tinggi sama Roxy di ladang. Iya itu. Itu kan di situ Rudeus ngomongin bagaimana dia awalnya hikikomori apa segala gitu. Segala macam unek-uneknya gitu. Dia berterima kasih sama Roxy. Wah, itu aku merinding tuh di situ. Animasinya bener-bener mantap. Lu juga nonton Otaksi kan? Lu sempat bahas Otaksi juga kan? Lu kan sempat ngomong tuh soal YouTuber Indo yang udah bahas Otaksi. Dan gue sempat connect. Ini kayaknya dia lagi nyinggung gue nih. Gak juga sih sebenarnya. Aku ngomong apa waktu itu? Gue pengen klarifikasi deh. Apakah bener lu nyinggung gue atau tidak nih? Katanya kan kita bermusuhan nih. Kita pengen klarifikasi. Di video itu seingat gue ya. Lu ngomongnya tuh mencari review yang berpendidikan atau gimana gitu, tapi nggak nemu gitu. Gue langsung connect. Jangan-jangan nyinggung gua nih. Ayo kita coba klarifikasi. Apakah kita bermusuhan gara-gara itu? Karena sebetulnya aku maksud bukan kau. Oke. Berarti fix ya guys. Fix. Kalau kau tersinggung aku mohon maaf, tapi kan kau yang tersinggung ada. Oke, at least artinya udah jelas nih, udah jelas guys. Tidak ada bikin esensi bermusuhan sama Glinson Studio. Ngobrol aja nggak pernah, ngapain musuhan. Demi Tuhan, aku juga nggak ngerti kenapa orang bilang musuhan. Wata. Gue punya asumsi lain sih. Alasan kenapa kita dianggap bermusuhan itu gara-gara kan ada kontenmu tuh yang ngebuat tier-tier anime tahun lalu kan. Dan salah satu argumenmu itu ngatain anime isekai itu semua daur ulang. Nah waktu itu gue juga bikin konten untuk nanggapi itu. Nah mungkin di situ orang langsung mikir, jangan-jangan ini bermusuhan nih. Gara-gara itu sih gue curiga ya. Cuma kayak gitu doang. Padahal itu cuma beda pendapat lah istilahnya. Ya beda pendapat, musuhan gimana ceritanya. Coba kita pikir ya, ibarat nanti presiden kok milih nomor 5, aku milih nomor 6 gitu kan. Terus kita tahu musuhan kan kalau dipikir kayak gitu. What the hell maksudnya? Aku kecewa sama orang lain berinteraksi di internet. Tapi kalau kau ngomongin isekai itu recycle, gue setuju. Iya, mau gimana lagi, emang recyclean semua. Emang gue setuju. Gue malah bilang gue setuju. Emang recycle, cuma gue suka. Gue bilang begitu ke subscriber gue. Iya. Namanya selera, bro. Suka sampahan isekai. Bahkan ada salah satu isekai yang jelek. Namanya isekai cheat magician. Oh, itu sampah. Bukan itu jelek lagi, itu sampah. Makanya tiap kali ada yang bilang Overlord anime sampah, No Game No Life anime sampah, Tensura anime sampah. Ya, kalau itu lu bilang sampah, isekai cheat magician lu bilang apa? Apa anjir? Overlord menurutku oke, bisa dibilang sampah. Tapi aku masih bisa menikmati Overlord karena pembangunan dunianya bagus. Iya, gue setuju. Itu nilai jualnya. Isekai kan sebenarnya bagaimana cara mereka bangun dunianya. Itu kenapa anime-anime kayak Mushoku Tensei, Konosuba, Re:Zero, dunianya kan udah kebangun tuh. Re:Zero kurang bagus apa dunianya? Kan ada slot if yang misalnya kalau di episode berapa itu yang rem Subaru milih rem. Iya. Pilih rem terus kabur. Ada slot if. Subaru waktu di awal-awal dia panggil Reinhardt buat minta tolong, ada pride if.
yang dimana Subaru mati berkali-kali buat jadi penjahat, buat iniin Emilia. Ayo, kurang bagus apa itu world buildingnya sampai penulisnya bisa bikin cerita yang kayak gitu. World buildingnya emang bagus, cuma misterinya tuh nggak kejawab-jawab. Itu yang gue malas banget dari ReZero tuh. Lu kasih, iya bagus banget memang, cuma ketika gue cari tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam gerbang itu, di balik gerbang, tidak ada yang tahu. Bahkan yang baca novel nggak tahu. Lah, bagaimana sih? Itu buat di akhir ditumpuk-tumpukin gini ya, ditumpuk-tumpukin misteri-misteri ntar jawab satu-satu, mungkin begitu tujuannya. Nanti kayak Historia lagi. Lah, ngapain ya? Takutnya kayak Attack on Titan gitu. Tapi kan kalau Attack on Titan dari awal perang tiba-tiba ada yang koar-koar. Love story Eren Mikasa. Dalam perang siapa yang peduli love story? Aku sebagai orang yang suka sama stampahan isekai, terus anime romance gitu, aku tersinggung. Apa-apaan love story Mikasa Eren? Apaan? Biji. Berantem ayo, kesal gila, sumpah. By the way, menurut lo nih, kira-kira ending AOT apakah bakal ngikut versi manga atau tidak? Animenya nih. Kan banyak yang kecewa ya. Artinya parade kekecewaan ini bakal tetap berlanjut tuh setelah animenya tamat. Iya, bakal tetap biarin aja. Emang udah jadinya kayak gitu. Karena mau diapakan lagi, emang kayak begitu endingnya. Mau orang protes bagaimanapun, cerita sudah dibuat. Tapi nggak ada yang tahu. Ada invisible hand. Gak ada yang tahu. Kalau kau tonton Attack on Titan juga nggak? Gua ngikutin spoilernya, tapi gua nggak baca. Gua nggak suka cerita bun-bunan kayak Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba pun sebenarnya sejujurnya gua nggak begitu suka karena kan banyak yang mati di Kimetsu no Yaiba. Betul, masuk akal itu. Tokyo Ghoul juga bunuh-bunuhan. Gua tuh sumpah nggak seneng kayak gitu nggak seneng. Makanya waktu hype-nya Attack on Titan nggak pernah gue sentuh Attack on Titan sama sekali. Karena gue emang nggak seneng. Masa edgy-mu udah lewat. Karena kalau aku gak begitu ingat, kayaknya apa antara 5, 6 atau 7 tahun lalu aku ngikutin Attack on Titan. Aku masih SMA. Gue juga masih itu SMA. Itu masa edgy-nya tuh, kayak nyari anime-anime yang bener-bener action, kayak berat dan sebagainya gitu. Bener. Itu lagi edgy-nya. Dan semakin tua, apa itu berantem? Aku suka yang damai. Iya bener. 100% relate. Ya emang pada dasarnya pada saat edgy ya gitu, bahkan kayak langsung mau delete. Ada orang yang pengen duduk di pojok buat aku karakter utama di dunia ini, aku duduk di pojok. Aduh tidak cringe. Dekat jendela. Itu waktu SMP SMA pada dasarnya seperti itu. Jadi ya wajar edgy ya kayak kaneki gitu kan. Itu kan pada zaman kita SMP SMA gitu. Aduh gue sudah capek sih barang-barang gitu. Mending nonton anime damai, anime slice of life, komedi itu aja lah. Atau isekai kayak yang daur ulang itu deh. Iya, jadi ibaratnya kalau nggak tamat nggak terlalu penasaran gitu. Oh paling cuma kayak gini, endingnya gue udah gitu doang kan yang penting. Iya bener. Sekarang Classroom of the Elite dapat season 2 dan 3 lagi. Kalau menurutmu Dogemono Life bakal dapat season 2 tidak? Dalam waktu dekat ini, taruh 5 tahun ini. Bisa, karena novelnya lanjut. Gue curiga nih dia nunggu novel sebenarnya. Gue curiganya dia nunggu novel. Apalagi kan novelnya ini udah lanjut atau belum, baru mau lanjut nih ke volume 11. Gue curiga tuh nunggu mungkin 12-13 baru rilis anime sih. Kalau aku merasa tidak bakal dapat dalam waktu dekat. Kemungkinannya kecil untuk dapat. Why? Ini bakal jadi bahan videoku sebenarnya, tapi kita bahas di sini. No Game No Life waktu itu pernah bermasalah dengan copyright. Iya benar. Gue juga sempat bahas tuh tentang ada istilahnya tuh tracing. Ya tracing bener tracing. Ya gara-gara tracing, akhirnya karena itu cukup kontroversial, tracing copyright di Jepang cukup ditanggapin serius. Akhirnya kemungkinan ada nggak studio lah ini yang mau ambil ini anime buat sistem lanjutan. Satu-satunya yang bisa ambil dan berani ambil cuma Madhouse, karena mereka yang pernah bertahan sebelumnya. Mereka yang pernah ambil sebelumnya, makanya ada movie toh. Kalau mau ada season 2, kemungkinan besar yang ambil pun Madhouse. Tapi keadaan Madhouse sekarang tidak begitu baik secara keuangan. Sedih sih.
Itu kenapa aku nggak begitu yakin ada season 2. Tapi yang heran Overlord dilanjutin. Gue sendiri kaget sih kenapa bisa tiba-tiba Overlord season 4. Apakah Metho saking butuh uangnya, makanya udah Overlord aja lah, auto cuan nih kayaknya. Iya, apalagi waktu itu aku nggak tahu ini beneran apa rumor, penjualan Blu-ray-nya No Game No Life itu tidak begitu besar. Nah, kalau itu gue dengar juga. Nah, itu kenapa mungkin No Game No Life tidak begitu cuan, kita cari cuan dulu. Siapa tahu nanti cuannya bisa dibuat No Game No Life season 2. Gue rasa sih Tapi, gitu ya. Aku ngerasa kenapa keuangan mereka semakin minus lagi. Mereka bikin anime original yang namanya Sonny Boy. Gue nggak nonton. Terus mereka juga bekerja buat anime Attack of Destiny. Nggak nonton juga. Takete Ope Destiny. Iya. Itu 2 anime pasti makan budget yang gede karena ya taruhan. Mereka bikin cerita sendiri, kalau laku ya untungnya banyak, kalau nggak laku ya kerugiannya ditanggung sendiri karena komite produksinya. Karena nggak ada yang nge-backup dananya. Oke, kalau Attack of Destiny ada yang nge-backup dananya. Kan mereka kerjasama sama MAPPA dan beberapa perusahaan lain. Tapi kalau untuk Sonny Boy aku nggak yakin. Makanya gue tuh sempat heran kenapa tiba-tiba Overlord rilis season 4. Sekalian movie lagi. Ini jangan-jangan memang mau lagi cari cuan nih, gara-gara yang lainnya kagak laku. Bisa jadi. Kayaknya amunisinya Madhouse itu tinggal Overlord deh yang benar-benar bisa ngejual, karena One Punch Man kan udah dilepas. Padahal One Punch Man tuh salah satu yang paling bagus loh pada masanya, malah dilepas. Betul. Ya udah, yang mau dijual apa lagi? Overlord deh satu-satunya. Yang betul-betul bener-bener laku banget. Iya. Yang bisa laku. Overlord season 4 sekalian movie satu kali dah, cuan-cuan dah. Gue rasa juga tuh season 4-nya pengen ngejar hype-nya novel volume 15-nya. Karena kan volume 15 juga bakal rilis tahun ini. Jadi sekalian nih saling cari hype nih. Itu bakal dibeli dua-duanya tuh. Bakal kebeli tiga-tiganya sama movie-nya. Karena timingnya pas. Kita ngomongin Classroom of the Elite deh. Gue tuh sumpah, gue kaget kok bisa dapat season 3 4. Malah gue gara-gara berita itu rilis, gue tuh langsung kayak nyinyirin si fans-fansnya. Kan dulu waktu gue bikin detail kecil Classroom of the Elite, itu banyak banget yang komen, ini anime nggak mungkin dapat season 2, ceritanya udah beda jauh sama novel, kalau dapat pasti di remake. Studionya tiba-tiba rilis season 2 season 3. Season 3 sekalian pengumumannya itu. Aku juga naik darah waktu itu pas ngeliat kenapa tiba-tiba dapat season 2. Weh, mending kok remake itu cerita. Itu gue bilang, ini seakan-akan studio kayak mau nampar semua fansnya nih. Bacot kau, apa kau bilang tidak mungkin dapat ini, gue bikin nih jadi nih, apa sok tahu kau bacot, ini jadi bisa di season 2 season 3 gue bisa bikin, lu pada sok tahu semua bilang remake, ini jadi itu kenapa kan aku ngomong, itulah kenapa kita nggak ada yang tahu ada yang namanya Invisible Hand. Itu termasuk Invisible Hand. Tapi menurutku untuk penonton anime only cukup enak buat diikuti. Gue sih pribadi bilang bagus buat anime only ya. Gue kan gak baca novel nih. Buat gue sih bagus. Iya, aku juga cukup menikmati itu anime. Tapi kalau yang baca novel pasti mereka naik darah. Gue tuh sempat heran. Gue tuh pertama kali ya dengar orang benci sama Classroom of the Elite. Gue tuh heran, jeleknya di mana? Kenapa lu pada nge-hate? Ternyata semua yang nge-hate tuh versi pembaca novel, gara-gara ceritanya beda. Oh, kalau itu mah gue maklumi. Sama kalau misalnya Overlord kayak gitu tuh, gue juga pasti gue ngomel sih kalau tiba-tiba Overlord kayak gitu. Orang aku tiba-tiba kaget, apa sih namanya yang kambing-kambing apa gitu, yang item-item di season 2 apa 3 gitu. Oh, Shop Nigurat. Aku gak nyangka, ini sekelas Madhouse kenapa gambarannya cuma gini doang. Iya, itu sampah sih. Itu sampah sih emang. Terlalu ngandelin CGI masalahnya, dan CGI-nya tuh kayak CGI murah banget. Overlord tuh jeleknya di situ tuh, CGI season 1 itu masih oke lah, tapi season 2 season 3 tuh makin jatuh kualitas CGI-nya. Dan gue kan bikin konten breakdown nih trailer untuk season 4. CGI-nya gue lihat itu masih sama. Padahal dengan season 3. Untuk trailer ya, PV, promotional video, tapi dibikin kayak gitu. Iya. Gue heran banget PV, loh. namanya promotional video tapi kalau dibikin jelek jatuhnya agak
gerakan yang cukup bodoh ya. Tapi kalau emang udah hype-nya gede, itu nggak akan berpengaruh. Iya sih, jelas. PV terbaik itu adalah PV kayak Chainsaw Man. Aduh, gua benci banget itu hype banget. Mau kau sebenci apapun, tapi manganya cukup hype di luar sana. Iya. Animasinya dibikin waktu di trailer bagus. Kita nggak ada yang tahu itu bukan actual footage yang ada di animenya nanti loh. Namanya promotional video. Mushoku Tensei pun ada yang kayak gitu. Kan ada apa sih namanya rambut hijau tuh? Silpy. Silpy lari-lari di padang rumput gitu kan, yang kuning. Itu kan gak ada di anime. Cantik banget loh padahal tuh. Iya kan? Namanya promotional video. Trailer. Nah, itu kan antara bagus dan tidaknya kan belum tentu bisa dihitung dari sana. Tapi kalau kau sudah bilang itu jelek, ya udah gimana lanjutannya, gak ada yang tahu tuh. Bisa jadi nanti animenya kualitasnya tetap atau bisa jadi menurun. Kalau soal itu sih gue rasa kualitas CGI-nya bakal tetap sih. Tapi kalau soal hype bakal tetap keambil sama pembaca novel. Karena pembaca novel tuh selalu penasaran seperti apa wujudnya Philip. Masalahnya season 4 ini ada karakter namanya Philip bakal ke-reveal. Itu pasti pecah banget. Gak pernah digambarin ya? Light novel tuh cuma ngasih ilustrasi untuk 1-2 karakter aja. Misalnya kalau dalam light novel tuh ada 10 karakter baru. Nah yang diliatin ilustrasinya tuh cuma 3. 7-nya tuh nggak diliatin sama sekali. Nah itu kalau mau lihat harus di anime. Dan belum tentu semuanya masuk anime. Wah pantes nge-hype banget gila Overlord. Iya, waktu scene Philip itu pasti pecah banget sih. Fans One Overlord tuh pasti, semua yang namanya Philip tuh pasti tahu tuh semua fans Overlord. Saking ikoniknya karakter Philip di versi light novel. Itu pasti pecahnya di sana. Season 4 pasti ngejual banget tuh gara-gara Philipnya. Tidak mungkin tidak. Wah sakit emang gila. Nah ini yang menarik dari trailer Overlord kemarin. Semua fans itu mengira kalau Philip itu karakternya bakal gemuk dan jelek. Semuanya mengira kayak gitu. Di PV kemarin itu cuma ngeliatin wujud belakangnya Philip. Dan dari wujud belakang sepertinya dia ganteng. Itu pecah sekali. Kenapa tiba-tiba Philip yang selama ini dikira jelek sama gemuk malah kurus dan tampan? Itu semua di luar ekspektasi. Tidak ada yang nyangka sama sekali fans Overlord. Ya makanya itu Overlord rame sih. Dasarnya karena kejutan-kejutan tidak masuk akal seperti itu. Sama movie-nya tuh bakal gak kalah bikin hype. Karena di movie itu bakal jadi bagian yang paling sadis. Sepanjang cerita Overlord, movie bakal punya cerita paling sadis. Mungkin lu bakal setuju kalau di rata-rata cerita isekai itu cewek pasti spesial deh, karakter cewek pasti spesial. Iya kan pasti kan. Aku setuju. Nah di Overlord di cerita nanti ada satu karakter baru cantik banget, 3 orang dan semuanya bakal berakhir tragis. Iya. Anjir. Itu makanya penasaran. Itu makanya bikin hype-nya tinggi banget untuk season 4 sama movie. Semuanya yang ditunggu ada di sana. Jujutsu Kaisen juga bakal keluar movie. Jujutsu Kaisen belum keluar. Baru keluar Maret ini harus tanggal 12 premiernya. Biar dapat percapa segala gitu. 400.000 lumayan worth it kalau kupikir-pikir. Oh kalau dapat March oke lah kalau dapat March. Gua kira cuma sekali nonton 400.000. Iya sekali nonton tapi dapat March. Iya maksudnya gue kira nonton doang 400.000. Kalau itu juga berantem ayo. Gak mau. Kan kayak itu tuh kayak filmnya YouTuber tuh yang asyik. Maaf bang, nggak dengar bang, maaf bang, nggak apa bang, film apa bang, nggak ada bang. Kalau mau nonton harus sewa satu studio. Kalau mau nonton harus sewa satu studio. Ngapain aja Nih